Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sidang sholat Isya dan insyaallah sholat tarawih yang semoga dirahmati Allah. Dalam hati mikir ya tadi, ini mbok keliru sidang sholat Jumat. Alhamdulillah tidak keliru ya. Kita masih ingat kita sedang sholat, habis sholat Isya dan mau sholat tarawih insyaallah. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang semoga dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita sudah sampai di hari 10 ya tadi siang, berarti sekarang sudah mulai malam ke-11. Insya Allah tidak ada perbedaan ya, Bapak Ibu ya. Kita bersyukur kepada Allah karena puasa yang kita tunggu-tunggu, Ramadan yang kita tunggu-tunggu, sekarang sudah berlalu 10 hari. Berarti betul yang disampaikan penceramah sebelum kita ya, bahwa beberapa hari yang terasa sangat cepat, tahu-tahu sudah 10 hari. Sudah sepertiga ya bagian pertama. Mari kita bersyukur dan kita perbanyak syukur kita dengan melakukan hari-hari yang kedua ini ya. 10 hari yang kedua biasanya sudah mulai terlihat ya. Kita sudah softnya sudah maju-maju. Dulu penuh ya. Sekarang sudah mulai maju. Itu tanda-tanda biasanya kalau di 10 hari pertama banyak, 10 hari kedua berkurang ya. Nanti 10 hari terakhir nggak tahu banyak apa tidak, tapi kalau Utsman bin Affan sepertinya 10 hari terakhir banyak juga ya, karena pada etika begitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Enggak lah, kayaknya enggak. Saya optimis nanti 10 hari terakhir pasti banyak. Jangan sedikit insya Allah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi karena sebagian besar tentunya sudah mulai pada libur gitu, ya. Dan kita bersyukur insya Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah, masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Solihin di Kultum 1 pekan yang lalu? Ingat nggih Pak Hanan tentang apa ya? Ya, saya masih ingat betul. Kemarin tentang kalau tidak salah tentang keutamaan masjid, yaitu dengan berjalan kaki dari rumah ke masjid. Ingat ya, semakin jauh semakin bagus. Berarti kalau Pak Hanan bagusnya ke Asalam sana Pak, lebih jauh lagi Pak. Atau Kambaradi depan ya. Tapi bukan berarti kita mencari yang jauh loh, dekat aja ada kok jauh-jauh gitu maksudnya. Kita lewatnya putar-putar. Artinya itu sebuah keutamaan ketika memang jangkauan masjid dari rumah kita itu jauh gitu. Ketika kita jalan dengan semakin beratnya perjalanan kita menuju ke masjid semakin besar pahalanya. Gitu. Satu langkah menambah derajat, meningkatkan derajat, satu langkah menghapus kebaikan. Pertanyaannya kenapa sih ya? Kok sampai segitunya gitu? Untuk ukuran langkah saja sudah dihitung sebuah pahala setiap langkah dan sebuah penghapusan dosa gitu. Ini tentunya kita lihat bahwa masjid adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang spesial gitu. Dan ya kita sudah paham lah ya, bahwa masjid itu simbol persatuan. Masjid itu tempat syiarnya umat Islam. Masjid itu
menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kaum muslimin. Dulu Nabi mendirikan apa yang didirikan pertama kali di Madinah ketika hijrah, ya masjid dibangun. Karena itu sebagai pusat pemerintahannya, pusat pendidikan, pusat ngobrol, ya, pusat ibadah dan lain-lain. Jadi itu salah satu keutamaan atau hal-hal yang spesial yang ada di masjid. Maka ya saya mengajak kepada jamaah ya, karena masjid itu spesial dan ketika kita melakukan di sini pun ada pahala yang spesial. Saya mengajak kepada semuanya, yuk hidupkan masjid walaupun bukan bulan puasa ya. Kewajiban diantaranya adalah sholat berjamaah. Ini sudah jelas ya, walaupun di kalangan ulama ada perbedaan pendapat apa. Tapi pendapat yang paling rendah itu sunnah muakkad. Di atasnya fardu kifayah, ada juga yang fardu ain. Nah, untuk motivasi kita, yuk kita anggap pendapatnya fardu ain, biar motivasi, biar semangat ke masjid gitu. Kalau kemarin Pak Haji Solihin fardu kifayah itu Imam Syafi'i, ya. Jadi kalau sudah ada wakil berarti kewajibannya gugur. Dan yang lain ada yang fardu ain, ada yang fardu apa? Sunnah muakkad. Jadi kita motivasi diri, bukan masalah kita mengambil sunnah muakkad fardu kifayah karena kita malas, bukan itu ya. Jadi kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i bukan karena kita malas, bukan. Tapi ya pendapatnya kecocokan masing-masing ya, insyaallah. Jadi mau ngambil pendapat itu tapi kita tetap semangat ke masjid gitu. Bukan terus untuk menghindar, bukan ya. Ada beberapa remaja yang cari aman, saya cari yang sunnah muakkad aja. Alasannya bukan karena apa ya, keutamaannya, tapi karena malas ke masjid. Itu jadi masalah ya. Jadi ngambil pendapat itu. Jadi namanya otak-atik gaduk. Baik, selain sholat jamaah juga ada thalabul ilmi atau pendidikan anak. Jadi ada sebuah pertanyaan begini. Misalnya Pak Yudi dari rumah ya. Dari rumah masuk masjid, masjidnya sudah berdiri ya, sudah mulai qomat, sudah rakaat pertama. Tapi masih ada anak-anak yang rame. Pertanyaannya, milih langsung menuju shaf atau mengkondisikan anak-anak dulu? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya bagaimana? Beda-beda ya, langsung menuju shaf atau mengkondisikan anak dulu. Nah, pertanyaan, alasannya apa Pak Hana? Ribut. Ini sebuah pertanyaan yang kita jawab dengan ini. Seorang ustaz menjawab begini, bahwa kalau menuju shaf itu hukumnya apa? Sunnah ya. Atau berebut shaf satu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi pendidikan anak hukumnya apa? Wajib. Sudah jawabannya ya. Kita mengkondisikan shaf itu pendidikan anak bukan? Pendidikan. Jadi dikondisikan dulu sebisanya. Kalau sudah mentok baru kita terlambat sedikit nggak masalah begitu. Atau mungkin Pak Rudi sudah luar biasa banget. Habis komat langsung ke belakang. Harusnya komat sholat ya. Komat ke belakang kondisikan anak-anak dulu ya. Ini kan luar biasa. Perjuangannya sudah membantu kita semua sehingga sholat kita jadi khusyuk. Itu sudah ada petugasnya ketika ada takmir. Tapi ketika nggak ada petugas, kira-kira gimana coba? Apakah dibiarkan anak masih lari-lari? Saya tertarik juga di sebuah masjid di depan sekolah Al-Irsyad itu yang sebelahnya BNN. Itu ternyata ketika sholat zuhur, itu ada petugas yang jaga. Nggak ikut sholat jamaah, tapi nungguin anak. Ya, sekolahnya Mas Noval ya, Mas ya. Langsung sekolahku. Itu ada satu ustadz yang nunggui anak dulu. Dia nggak ikut jamaah. Karena memang anak-anak kalau dibiarkan ramai. Ini ya sebuah tantangan untuk kita, ya. Jangan sampai kita biarkan anak-anak, kita usahakan dulu lah sebisa mungkin. Jangan dibiarkan ketika anak-anak rame tanpa ada pengkondisian. Jadi itu ya. Kemarin pekan yang lalu saya menyempatkan diri dari Solo mampir ke Jogokarya. Luar biasa. Ternyata yang diberitakan itu betul gitu ya. Bayangkan buka pertama, yang kedua berarti hari malam Senin ya. Saya buka di sana ternyata menyediakan 3.500 porsi nasi ya, nasi galantin dan rasanya enak ya. Itu luar biasa.
5 sudah penuh jalan-jalan pada antri, tapi tertib gitu loh, tertib, ramah dan bersih, itu yang luar biasa. Jadi ini sebuah, kalau kita melihat begini gimana, kira-kira itu sebuah keteraturan apa tidak? Dan sampai sholat maghrib itu 4, saya hitung 4 kloter. Kloter pertama penuh, yang lain masih makan ya, karena penuh nggak mungkin. Akhirnya kloter kedua sampai 4 kloter, karena saking penuhnya masjid. Itu tiap hari begitu selama bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan itu juga sama, masjidnya penuh. Kalau masjidnya syukuran ini ya penuh sampai luar. Apalagi Sabtu dan Minggu itu lebih penuh lagi. Ini bukan kita sedang membanding, bukan, tapi kita mengambil pelajaran dari itu. Ternyata keteraturan sebuah jamaah itu penting. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berperang. Dalam konteks ayat ini berperang ya, berperang dalam barisan yang teratur, seakan-akan bangunan yang kokoh. Paham ya? Ayatnya jelas ya. Allah cinta kepada hambanya yang berperang dalam barisan yang teratur, seakan-akan bangunan yang kokoh. Ini memotivasi para sahabat dulu ya. Mereka tuh teratur sekali, manut dengan panglimanya. Jadi sesuai perannya masing-masing. Kalau kita bahasakan sekarang, ya berjuang. Berjuang kita yang paling dekat di mana? Di masjid. Masjid ngatur Pak Ismen sebagai ketua takmir. Maka ketika menyuruh ya rekannya, ya kita jalankan. Jadi kita dalam sebuah masjid bagusnya ya tadi dikelola secara profesional dan didukung oleh jamaah. Didukung oleh jamaah yang ikut mendukung masjid. Jadi jangan sampai, alhamdulillah kemarin, jangan sampai masjid kita itu jadi ajang rebutan, konflik. Harusnya persatuan jadi malah konflik. Kemarin alhamdulillah komentarnya Syekh Sauki ya, itu mengatakan masjid kita dinilai, saya kok di sini, ini bahasanya saya ya, kemarin diterjemahkan, saya nggak bisa bahasa Arab ya. Bahasa saya, di sini kok asik ya, bahasanya begitu. Ternyata orangnya guyup, rukun, ramah. Jadi ini yang seperti ini dipertahankan, jangan sampai masjid itu sebagai puncak konflik. Di beberapa masjid terjadi konflik karena konflik perbedaan mazhab. Iya betul, mazhab ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, padahal mereka itu tidak berkonflik. Justru dengan adanya banyak 4 mazhab itu kita jadi enjoy kan, kita mau pilih mana bisa saja, nggak masalah. Kita tidak mengkerucut ke satu mazhab atau terserah mau ke satu mazhab juga boleh kan, nggak masalah kan, ikuti Imam Syafi'i, karena itu adalah sarana fasilitas kita untuk memilih kan, untuk membantu kita. Kita nggak bisa menyalahkan satu mazhab karena bukan kapasitas kita ya, kita nggak akan mampu. Jadi itu membantu kita untuk memudahkan kita beragama. Begitu saja. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan kita semakin merapikan barisan kita di masjid, memakmurkan jamaah kita dengan saling bekerjasama di masjid ini, mudah-mudahan ini bagian dari yang dijanjikan ayat tadi, yaitu barisan yang teratur dalam berjuang, sehingga mudah-mudahan kita termasuk golongan atau kelompok yang dicintai oleh Allah. Siap ya Pak Azhari ya? Ya kita semuanya insya Allah mudah-mudahan ini kita yang di sini termasuk golongan yang dicintai oleh Allah, karena kita merapatkan barisan dalam berjuang, kita bersatu, tidak berkonflik, dan memakmurkan masjid ini dengan ikhlas insya Allah. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.